Halo pemirsa, selamat pagi. Saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Topik kita pagi ini yaitu kecewa dengan agen asuransi saya. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Rusli Chan, Chief Agency Officer dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Rusli. Selamat pagi Anda. Pak Rusli, ada pertanyaan dari pemirsa kita ini Pak ya, yaitu Bapak Syarif. Beliau mengatakan bahwa dirinya baru-baru ini kecewa dengan agen asuransinya karena ia tidak pernah diberitahu bagaimana cara mengajukan klaim asuransi. Sehingga ia merasa proses menjadi berbelit-belit karena kurangnya informasi dari agen asuransinya. Bagaimana pandangan Pak Rusli mengenai ini? Kalau mengenai informasi klaim tersebut, tentunya si agen harus bisa memberitahukan kepada si nasabah pada saat menyerahkan polis. Tapi tentunya persyaratan untuk mengajukan klaim itu sudah ada tertera dengan jelas di buku polis. Tapi tentunya ada dua belah pihak dalam hal ini. Satu adalah nasabah, satu adalah agen. Agen sebenarnya bertugas untuk menginformasikan ke nasabah bagaimana prosedurnya pada saat penyerahan polis. Tentunya nasabah juga harus membaca apa yang tertera yang ada di polis. Sehingga ke depannya itu ada satu titik temu lah ya, ada jalan keluar pada saat si nasabah itu tidak mengerti, dia harus hubungi agennya. Kalau agennya tidak bisa dihubungi, berarti dia harus coba untuk cari ke perusahaan asuransi untuk tahu jelas apa persyaratan untuk klaim tersebut. Oke, jadi jika ternyata memang Pak Syarif tadi ya, ataupun pemirsa lain barangkali yang ternyata mendapatkan agen asuransi yang kurang informatif, atau barangkali ada sedikit masalah dengan agen asuransi, beliau harus melakukan apa? Jadi tentunya tahap pertama itu kita kepinginnya adalah terjalin hubungan yang baik antara agen asuransi dengan si nasabah. Betul. Karena tugasnya agen asuransi itu kan sebenarnya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Bukan cuman pelayanan yang terjadi pada saat terjadi transaksi beli asuransi. Jadi sebenarnya servis itu diutamakan di dalam profesi agen asuransi. Tetapi sampai apabila ada satu komunikasi yang mungkin tidak terjalin dengan baik dan nasabah ingin mencari informasi tentang polis yang dia beli, nasabah bisa kapan saja menghubungi perusahaan asuransi. Langsung ke customer service-nya atau langsung telepon ataupun email ke perusahaan asuransi. Oke, jadi bisa langsung saja begitu ya Pak. Betul. Ya. Tapi paling tidak apakah ada upaya dari perusahaan sendiri barangkali untuk bisa berinteraksi dengan para nasabahnya atau bagaimana? Tentunya semua perusahaan asuransi kepingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada para nasabahnya. Jadi banyak sekali upaya yang sudah dilakukan oleh perusahaan asuransi. Contohnya seperti mereka menyediakan website ya sehingga informasi apapun yang dibutuhkan oleh nasabah bisa akses. Ataupun informasi-informasi melalui media sosial. Kemudian seperti di Manulife kita itu punya namanya My Account. My Account itu adalah satu aplikasi yang kita berikan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah di mana nasabah itu bisa akses dimanapun dia berada untuk melihat dia punya nilai polis. Dan juga dia juga melalui My Account ini si nasabah itu bisa mengajukan klaim yang sederhana. Tentunya ini merupakan salah satu wujud bahwasanya customer ataupun nasabah dan perusahaan asuransi itu supaya bisa berinteraksi dengan lebih sering. Jadi dalam hal ini perusahaan asuransi tentunya ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, karena agen asuransi bisa dikatakan sebagai ujung tombak dari perusahaan asuransi. Betul. Kalau begitu jika agennya itu tersebut ternyata memang melakukan kesalahan, keteledoran barangkali ya Pak Rusli, apakah ada sanksi bagi mereka? Atau misalnya tidak bisa dihubungi? Iya. Oke, kalau seandainya agen asuransi melakukan aktivitasnya tentunya agen asuransi itu kan adalah partner bisnis daripada perusahaan asuransi. Jadi ada kode etik yang harus dia pegang, yang harus dia tahu di dalam melakukan tugasnya sebagai agen asuransi. Jadi dalam tentunya memberikan pelayanan itu ada standar yang sudah kita tentukan oleh perusahaan asuransi. Apabila sampai agen asuransi itu melanggar kode etik dan ketentuan yang ada, tentunya akan diberikan sanksi. Tapi tentunya kita berharap bahwa pelatihan-pelatihan yang sudah disiapkan oleh perusahaan asuransi bisa setidaknya membantu agen asuransi supaya menjadi agen yang profesional serta memegang kode etik. Dan tentunya adalah end result-nya atau hasil akhir yang diharapkan adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada para nasabah. Baiklah Pak Rusli, terima kasih banyak atas kehadiran dan juga informasinya ya Pak ya. Dan pemirsa demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh